Teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan bagaimana dari pihak Kominfo ya, program dan kegiatan yang dilakukan dari mulai literasi digital, serta bagaimana juga mendukung startup yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Ini menantang banget buat kita. Di kondisi seperti ini, apa aja harus jadi cuan nih. Kemampuan digital kita harus mulai diasah dari sekarang. Tapi gimana taunya kita bisa melihat potensi dalam diri kita? Apa yang harus kita kembangkan supaya kita mandiri, supaya kita kreatif. Nanti lulus dari kampus, kita udah punya skill, industri masa depan itu udah beda. Landscape penyiaran, landscape kita nih kalau udah analog switch off, berubah dari analog ke digital, dunianya juga udah berubah. Dari sekarang kita harus sudah siap. Insya Allah di Prodi Ilmu Komunikasi kita akan melakukan perubahan ya, dari sisi kurikulum dan mata kuliah sehingga teman-teman sudah bisa menjadi content creator nanti di sini. Kita belajar banyak juga nanti sama praktisi-praktisi baik itu di industri penyiaran maupun industri yang lain. Nah ini yang industri yang saya belum paham betul nih. Saya tahu nih ada orang-orang yang memang fun ya pekerjaannya ya main game, tapi mendapatkan banyak uang dari kerjaan main game itu. Apa sih itu? Dunianya, apakah ini salah satu industri masa depan yang bisa kita tekuni dari sekarang, bagaimana skillnya? Sudah bergabung bersama kita Mas Adam Ardisasmita. Mas Adam, apa kabar? Sehat Pak Dani, Alhamdulillah. Mantap nih, saya iri nih lihat background-nya nih. Keren banget deh. Dulu kayaknya cuma ada Atari, zaman saya Nintendo main gamenya. Sekarang udah ketinggalan banget. Nah, Mas Adam ini adalah salah satu bisa disebut pioneer juga ya. Praktisi juga. Tapi apa sih yang dilakukan, apa kegiatan yang terkait dengan industri games ini? Silakan Mas Adam. Baik, terima kasih banyak Pak Dani atas waktunya. Prof. Suharyadi, thank you udah diundang. Pak Hasan, makasih banyak. Ini kedua kalinya ya saya diundang Pak Hasan untuk sharing. Kemudian Pak Boni dulu waktu di Backcraft namanya, banyak sekali membantu kami di industri game ya. Jadi makasih banyak Pak Boni, senang bisa ketemu lagi sekarang Pak Boni di Kominfo. Izinkan saya sharing sedikit ya tentang industri game dan teman-teman mungkin mungkin bisa mendapatkan inspirasi yang dari sesi kali ini. Dan ini saya sebenarnya merasa agak sangat terhormat sekali gitu yang lihat posternya isinya bapak-bapak pejabat keren-keren. Ini saya sendirian nyempil gitu ya pakai kaos, pakai topi gitu. Jadi ya semoga bisa sama-sama memberi inspirasi buat teman-teman. Dan tadi saya lihat di chat kayaknya pada berantem. Ini mau absen nggak absen gitu ya. Tapi kalau dari chat ini saya ngeliat banyak sekali ya anak-anak yang dari PR sepertinya, teman-teman yang dari jurusan PR di sini. Mungkin nanti juga akan terbantu. Ada beberapa karir yang bisa teman-teman coba ikutin di dalam industri game juga. Ini bahkan ada yang sigap sekali ya. Saya belum mulai materinya ya, baru mau kenalan. Udah ada yang nge-DM saya di Instagram gitu ya. Ada Ara gitu ya, udah ada DM loh. Saya belum ngomong udah di DM aja. Jadi teman-teman sebelumnya salam kenal dulu. Nama saya Adam Ardisasmita. Saya founder dari Arsenesia, perusahaan game. Nanti saya akan cerita sedikit tentang Arsenesia. Kemudian saya juga sebagai Vice President atau Wakil Ketua Umum di AGI, Asosiasi Game Indonesia. Dan saya juga senang bikin konten, YouTube, blog post. Awalnya saya blogger sih, cuma sekarang karena dunia udah berubah, harus adaptasi juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau mau tulisan-tulisan ada di ardisaz.com. Kalau mau follow di Instagram ada @ardisaz. Saya juga TikTok baru belajar nih Pak. Jadi ada juga TikToknya, tapi konten-kontennya juga masih belajar. Nanti ya teman-teman lebih jago lah harusnya. Nah nanti kalau ada yang mau dengerin podcast, nah tadi kan ngomong cuan dari podcast gitu ya. Nah ini saya kebetulan juga cuan dari podcast. Saya jadi host di podcast yang diadakan oleh Good Institute, namanya Press Start. Ngebahas awal mula menjadi game developers untuk speaker-speaker baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Jadi dari Indonesia ada yang sekarang kerja di Square Enix, terus dari luar negeri ada yang dari Jerman dan lain sebagainya. Kalau mau di YouTube juga ada konten-kontennya, banyak tips tentang menjadi game developers. Jadi pokoknya di YouTube cari aja @ardisaz gitu.
Nah, untuk memulai, ini saya izin agak casual sedikit ya, pengen ngobrol sama teman-teman juga di sini. Jadi teman-teman kita interaksi via chat aja ya. Biasa aku suka nanya ke yang lagi survei singkat lah gitu ya. Pengen tahu sih teman-teman di sini lagi main game apa sih sekarang? Kalau aku sekarang lagi main game, ini ada yang tahu? Ini game judulnya tentang Yunani, di Athens zaman dulu gitu ya, zaman-zaman Sparta. Ini game Assassin's Creed Odyssey. Kebetulan main lagi gara-gara ada update baru bisa 4K 60 FPS di PS5, jadi main lagi. Kemudian nih game kalau ada yang tahu ya, Subnautica. Ya ini game keren banget. Kita terdampar di sebuah planet dan kita harus membangun survive gitu ya di dunia yang penuh dengan alien. Nanti teman-teman bisa cari, itu menarik sekali. Ini game yang lagi saya mainin sama anak saya, judulnya Sackboy. Ini seru banget buat main bareng, co-op gitu ya mainnya. Sama di sini ada yang Maya nih main Mobile Legends. Ini saya juga main Mobile Legends. Biasanya kalau lagi pengen toxic gitu ya, pengen melepas stres, nah itu main Mobile Legend. Kalau ngeliat di chat, teman-teman juga mainnya beragam ya. Ada yang main Iya nih, game, gamer semua ternyata Mas Adam. Banyak banget games yang betul. dimainin. GTA 6 belum ada, Muhammad Rizky Pratama, mohon maaf nih, terakhir baru 5 gitu ya. Dota, oke, banyak yang main Dota. Mobile Legend cukup banyak di sini. Ludo, oh iya, Ludo ular tangga itu juga game tidak salah, betul ya. Monopoly juga. Em, Ya, Candy teman-teman di sini Crush. banyak yang gamers juga ya. Candy Crush juga gamer gitu. Jadi Iya, iya. mau mobile, mau PC, mau konsol itu juga sama-sama main games. Oke, jadi ada 4 poin sih yang pengen saya share dalam waktu ini kurang lebih tinggal 15 menit lagi. Pertama, saya pengen nge-share sedikit perjalanan ketika saya memulai menjadi game developers. Kemudian saya pengen cerita kepada teman-teman seberapa besar sih industri game ini. Yang ketiga, saya juga pengen share masa depan dari industri game seperti apa. Dan yang terakhir, tips untuk menjadi game developer. Walaupun teman-teman gak mau jadi game developer, tapi mungkin tips ini bisa dipakai juga untuk teman-teman berkarir di industri kreatif. Pertama, kita ngomongin journey-nya dulu ya. Jadi kenapa sih saya membuat studio game dulu itu awalnya? Ini dulu saya mulai ketika saya tingkat 3, tingkat 4 akhir di kampus gitu ya. Bersama dengan 5 orang founders waktu itu. Kala itu lagi ada kasus nih rame nih di Indonesia, ada klaim budaya Indonesia yang diklaim sama negara tetangga. Waktu itu batik yang diklaim. Negaranya yang ngeklaim depannya M, belakangnya A gitu. Gak usah disebut namanya, nanti UU ITE lagi. Jadi waktu itu lagi diklaim rame gitu kan. Terus kita mikir, gimana nih? Ini kan apa? Orang Indonesia tuh gitu ya. Kalau lagi diklaim baru aja semangat membara melindungi budaya kita. Tapi kalau lagi nggak diklaim aja nggak ada yang peduli gitu kan. Terus kita mikir gimana caranya nih kita yang mahasiswa, dulu saya jurusan IT ya, bisa ngebantu melindungi budaya Indonesia. Jadilah kita coba gimana kalau budaya Indonesia itu kita buat dalam bentuk digital, dalam bentuk game. Akhirnya waktu itu kita awali Arsanesia dengan membuat game dengan tema budaya Indonesia. Kita bikin game tentang Candi Prambanan, game tentang gamelan, game tentang leak dari Bali gitu ya. Jadi kita terus-terusan mempromosikan budaya Indonesia menggunakan game. Wah ini dulu zamannya masih handphonenya Nokia nih. Jadi ketahuan umur juga ya gitu ya handphone Nokia. Terus di tahun 2015 kebetulan saya punya anak. Ketika punya anak saya mikir nih anak saya akan tinggal di era digital. Di mana dari lahir pun dia sudah melihat layar di sekitar hidupnya gitu kan. Akhirnya saya mikir tapi belum banyak nih konten-konten game yang aman buat dimainkan oleh anak-anak gitu kan. Saya pengen anak saya bisa main game, tapi gamenya juga safe untuk dimainkan anak-anak. Jadilah waktu itu kita bikin Arsa Kids nih 2015, yang memang fokusnya game edukasi untuk anak-anak. Kemudian sering berjalannya waktu, ini lebih menarik lagi. Game itu ternyata bukan cuma untuk hiburan, tapi juga bisa dipakai untuk kegiatan yang kita sebut misalnya edukasional atau training atau brand activation gitu. Jadi kita bikin divisi yang khusus di gamification dan serious game. Ini kita ngebantu juga ngembangin game buat Kominfo, judulnya Gamebot. Ini untuk belajar tentang rating pada game. Ada namanya Indonesia Game Rating System kan. Nah ini buat belajar rating system itu kita buatkan gamenya. Jadi di Arsanesia kita punya misi untuk bikin game yang nggak sekedar menghibur. Hiburan tuh harus, game itu harus seru dong, harus menghibur dong. Tapi kita pengen membawa positive impact. Di Arsanesia kita mau mengangkat budaya Indonesia, di Arsa Kids kita membantu orang tua yang punya anak usia dini, dan di divisi gamification kita membawa games untuk
meningkatkan KPI dari sebuah brand atau perusahaan. Nah, kemudian saya juga mau memperkenalkan AGI ya. AGI ini Asosiasi Game Indonesia. Walaupun namanya Game Indonesia, tapi sebenarnya isinya bukan gamers, tapi game developers dan game publishers. Jadi ada banyak sekali ya game developers dan publisher di Indonesia. Nah, ini ada beberapa program-program AGI yang menarik yang mungkin teman-teman nanti bisa ikut. Kalau sudah tidak pandemi, kita biasanya punya pameran expo. Ini expo game terbesar di Indonesia, namanya Game Prime. Di sini teman-teman akan bisa lihat game-game lokal yang bagus-bagus banget. Kemudian ada namanya IGDX, ini conference kalau teman-teman mau belajar bikin game. Nah, ini conference-nya. Kalau Game Prime Expo, IGDX conference-nya. Nah, ini tempat di mana saya ketemu Pak Boni dulu waktu di Kominfo, yaitu Archipelagic Pemasaran. Ini merupakan program dari pemerintah untuk menerbangkan game developer terbaik dari Indonesia untuk pameran di acara-acara di luar negeri. Ini terakhir itu di Gamescom. Di Gamescom ini kita bisa ketemu CD Projekt Red, kita bisa ketemu Square Enix, ketemu Nintendo, kenalan sama mereka, ngobrol-ngobrol, dan deal bisnis gitu ya. Itu 3 hari kegiatan, potensi dealnya 7 juta US dollar terjadi gitu kan. Jadi ini acara keren banget. Bisa dijadikan milestone juga buat teman-teman ya. Someday mungkin 2 tahun lagi aku bisa pergi ke Gamescom atau pergi ke E3 gitu ya, di program Archipelagic dibayarin sama pemerintah. Oke, aku pengen ngasih lihat ini. Aku kecilin dikit suaranya. Karena mungkin banyak yang nggak tahu kalau Indonesia punya game. Jadi seminggu ini lagi ada acara Gamescom online dan ada 30 studio game lagi pameran. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini adalah game-game lokal dari Indonesia yang lagi pameran. Dan itu kualitasnya sudah sangat-sangat bagus sekali ya, teman-teman kalau mau lihat. Ada Agate Studio, ada Algorox, ini lagi bikin game judulnya Grammar Something. Nah, ini game barunya Arsanesia, game horror multiplayer gitu ya. Judulnya Unsick. Kemudian kalau ini kayaknya ini sih Yota itu buat edukasi juga buat anak-anak. Ini studio dari Bali, ini gokil banget, ini keren banget, namanya Big Fire. Ini kualitas artnya udah level dewa. Kemudian nih Ngram Interaktif, dia bikin game RPG. Extra Life Entertainment ini juga game yang lagi dapat sorotan sekali di luar negeri ya karena visualnya bagus sekali. Ini juga game saya suka dari Gambit Studio, Knight vs Giant. Ya mungkin saya nggak bisa nunjukin semuanya di sini karena waktu gitu ya, tapi nanti teman-teman bisa cek lagi. Saya mau langsung ke topik berikutnya yaitu tentang game industry. Teman-teman kalau ngelihat gambar ini ingat apa coba? Ini yang sempat heboh nih, begitu ada ini muncul gitu ya, waduh rame sampai Gojek antri, sampai polisi datang nutup gitu ya. Nah ini BTS Army silahkan keluar, tunjukkan batang hidung kalian gitu ya. Jadi ini adalah fenomena yang besar sekali. Teman-teman ngelihat, waduh keren banget ya K-pop di dunia merajalela gitu ya, sampai sebesar ini gitu kan. Teman pasti punya bayangan, wah K-pop ini adalah industri yang gede banget gitu kan. Atau mungkin kayak drama gitu, kayak drama aku terakhir kali nonton apa ya, kayak Itaewon Class aku atau Startup ya, yang baru-baru aku belum nonton sih. Tapi itu kayak teman-teman kan mesti mikir, wah itu gede banget ya industri di Korea ya K-pop dan kayak drama. Yang orang nggak banyak tahu industri gamenya. Nah, segede apa sih industri game di Korea? Siapa yang ngasih lihat ini? Ini adalah data ekspor industri game di Korea. Game dari Korea memberikan sumbangsih devisa kepada negaranya 10 kali lipat lebih besar dibandingkan K-pop. Jadi buat teman-teman yang pada heboh, wah K-pop gede banget, industri game Korea tuh lebih gede sekali, duitnya lebih banyak gitu, lebih cuan sekali gitu. Cuma nggak banyak yang tahu gitu. Nah ini something yang menarik juga untuk dilihat. Jadi kalau tadi di-mention pandemi membuat banyak industri terluka. Ini kalau teman-teman lihat ya, industri game itu justru tumbuh gara-gara pandemi. Karena orang-orang pada di rumah, nggak bisa keluar, yang tadinya uangnya buat nonton di bioskop, akhirnya mereka pakai uangnya buat main game. Jadi ini salah satu industri yang thriving, dan kalau dibandingkan dengan semua industri hiburan yang ada di dunia, itu termasuk yang paling besar dan paling cepat pertumbuhannya. Kalau kita lihat top 10 box office itu ya, paling sukses film sepanjang masa itu Avengers Endgame, nomor 2-nya Titanic, Avatar ya, tapi bukan Avatar The Last Airbender ya, ini Avatar yang James Cameron, kemudian Titanic gitu ya, itu paling sukses pun cuma 2,7 billion. Kalau game, ini bukan top 10 yang paling sukses loh. Saya cuma sampling ngambil yang di atas 3 billion, tuh banyak banget. Nah, jadi ini screenshot yang bisa teman-teman ambil kalau misalkan teman-teman pengen jadi game dev dan main ke rumah calon mertua gitu ya. Ngomong sama
bapak mertuanya, calon bapak mertuanya gitu kan. Om saya mau ngelamar anak bapak gitu kan. Terus misalkan dibilang, kamu mau kerja apa gitu kan. Misalkan kamu bilang, oh saya mau jadi sutradara film seperti Joko Anwar, James Cameron gitu kan. Biasa kan orang tua pada bilang, bagus nak, teruskan nak, itu karir yang bagus gitu, semangat ya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bilang, oh saya pengen jadi game developers gitu kan, masih banyak orang tua yang mikir, ngapain jaga warnet gitu ya. Udah kamu putus aja sama anak saya gitu. Jadi banyak yang nggak tahu kalau misalkan potensi dari game ini gede sekali. Dan Indonesia, walaupun rakyatnya suka yang gratisan, suka yang bajakan, itu termasuk nomor 16 terbesar di dunia dengan revenue 1,7 billion. Ini mungkin sekitar hampir 20 triliun rupiah per tahun orang Indonesia spending, dan ini naik terus setiap tahun 30% gitu kan. Jadi ini gede sekali, tapi kabar buruknya dari puluhan triliun tersebut yang masuk ke dalam negeri itu kurang dari 2%. Jadi ini PR kita bersama, gimana caranya kita bisa merebut itu. Ketika kita ngelihat, kok cuma 2%, malah sampai ada yang bilang 0,4%, kita punya dua hipotesis. Pertama, gamenya emang jelek, game Indonesia jelek-jelek, nggak bisa compete. Yang kedua, kitanya nggak tahu kalau Indonesia punya game. Nah, ini saya ambil contoh, ada game dari Tangerang Selatan, nama studio gamenya Toge Production. Mereka dalam waktu kurang dari sebulan, itu bisa dapat revenue 7,6 miliar. Bikin game judulnya Coffee Talk. Nah, ini kalau dibagi 10 gitu ya, berarti misalkan timnya bersepuluh, itu per orang per bulan bisa dapat 700 juta rupiah gitu kan dari game ini. Dan yang menarik adalah ini sumber devisa. Teman-teman bisa lihat penjualan terbanyaknya justru dari US, Korea, Jepang, Cina. Indonesia cuma 1% gitu kan. Jadi ini menarik sekali. Dan ini ada game dari Jogja, judulnya Coral Island. Ini bagus banget, tapi belum jadi. Dia baru campaign di Kickstarter, minta crowdfunding ya, pendanaan kayak kita bisa. Itu kurang dari sebulan dapat 23,7 miliar orang ngemodalin. Dan sebagian besar pemodalnya dari luar negeri. Ini kan jadi ironis juga nih, kemana investor dalam negeri? Kok yang modalin justru dari luar negeri? Dan yang terakhir, ini baru rilis Juli kemarin, ini saya keren banget nih. Timnya bertiga, mereka dari Balikpapan. Orang memikirkan, kalau mau bikin game harus di kota besar ya? Enggak juga, ini timnya dari Balikpapan. Terus mereka pindah bikin kantor di Bali. Bikin game tentang budaya Bali, di Jogja ya, kantor di Jogja. Bikin game tentang budaya Bali, gamenya dipublish oleh perusahaan Jerman. Dan kita kemarin bikin kampanye beli game lokal, tuh hari pertama udah langsung sold out. Dan jangan salah nih, ini game yang nomor 1 ya, pertama kali di Indonesia yang pakai NVIDIA RTX Ray Tracing dan DLSS gitu ya. Itu kemarin menjadi sorotan juga. Aduh, waktu saya tinggal dikit ya. Oke, jadi ini teman-teman. Mas Adam, lanjut aja, masih ada waktu. Oke. Saya selalu pasang timer di sini Pak Dani. Kalau udah mau habis. Santai aja. Masih ada cukup waktu. Ya. Siap. Oke. Jadi ini saya mau giveaway kepada teman-teman 2 game ini, Coffee Talk dan Escape from Naraka. Tadi ya, game yang dapat 7,6 miliar dan game Indonesia pertama yang pakai NVIDIA RTX. Jadi silakan teman-teman, caranya gampang. Teman-teman foto bersama game lokal, nggak harus game ini apapun. Post di IG-nya teman-teman, tag saya ya biar saya bisa ngelihat. Terus coba beli caption paling kreatif untuk ngedukung game Indonesia. Misalnya nih, beli game lokal, atau misalnya saya main game lokal, kamu main game apa atau apa gitu ya. Pokoknya nanti caption yang paling kreatif, saya akan berikan 2 orang ya. 1 akan saya berikan Coffee Talk dan 1 saya akan berikan Escape from Naraka. Jadi ini silakan teman-teman cari game lokal di mobile boleh, di Steam boleh, di foto gamenya. Kemudian kasih caption buat promosikan juga game itu kepada teman-teman yang lain bahwasannya Indonesia punya game bagus, dan pemenangnya nanti aku umumkan hari ini. Oke? Silakan teman-teman ya. Next, aku mau masuk ke masa depan dari industri game. Industri game ini menarik ya. Dulu itu kita mikir kayak tadi Pak Dani cerita ya. Cara kita main game itu kita duduk di kursi di depan layar dengan device Atari gitu ya. Cuma sekarang game sudah sangat jauh berbeda gitu ya. Ini mungkin tahun 80-an ya, teman-teman bisa ngelihat game, ada yang tahu game apa ini? Kalau tahu mungkin ketahuan usia juga ya gitu ya. Ini dulu game pertama yang saya mainkan gitu ya, itu judulnya Mario Bros di Nintendo SNES dulu ya. Terus ada yang tahu game apa ini? Ini dulu juga game yang saya suka mainkan di PS1 dulu ya, 3 keping CD-nya. Jadi kalau misalkan udah sampai tahap mana, kita mesti ganti tuh CD-nya. Jadi zaman dulu mainnya harus pakai CD dan harus diganti CD-nya, belum Blu-ray kayak sekarang. Nah ini bener nih Sandri ya, FF7. Dan nih ada yang tahu ini game apa? Dulu saya main game ini di warnet, bisa berjam-jam. Jadi kalau bukan Point Blank, ini adalah CS 1.6 gitu. Mungkin kalau ada yang ingat nama mapnya, ya ini dulu map yang sangat
inilah sangat berkesan. Ini Rido, ini ketahuan usia juga ya Rido di Das gitu ya mapnya. Jadi dulu tuh kalau kita mau main game bareng sama teman kita ya kita harus ke warnet, harus pakai LAN gitu ya. Kalau dibandingkan sama sekarang ya ini ada yang tahu game apa? Ini adalah game paling saya suka, ini game franchise favorit saya seumur hidup ya. Ada yang tahu ini game apa teman-teman? Karakternya namanya Aloy. Kalau nggak salah Aloy ini sekarang bakal jadi karakter di Genshin Impact nih. Jadi dia jadi guest star di Genshin Impact. Ya betul Samudra, ini Horizon Zero Dawn. Teman-teman bandingkan ya grafisnya. Zaman dulu cuma kotak-kotak pixel-pixel gitu ya. Sekarang udah 3D dan realis gitu. Kemudian bahkan saking teknologinya sudah maju, Final Fantasy 7 sampai di remake gitu ya. Teman-teman bisa lihat ya, itu helaian-helaian rambutnya, pantulan cahaya di matanya itu udah sampai detil gitu ya. Dalam waktu 20 tahun ya, teman-teman bisa perhatikan perubahannya bisa sedrastis itu. Dan cara kita bermain gitu ya, dulu untuk main online harus ke warnet, bayar per jam gitu ya, pakai voucher. Sekarang teman-teman tinggal buka handphone, mabar yuk gitu ya, temennya udah langsung bisa main bareng gitu ya. Something yang dulu nggak kita bayangkan sama sekali bisa terjadi dalam waktu 15 tahun, 20 tahun, udah bisa berubah sedemikian rupa. Bayangkan 20 tahun ke depan akan seperti apa. Nah ini akan saya ceritakan kepada teman-teman ya. Dan cara kita menikmati game. Yang kiri, ini tadi Pak Boni sempat mention, ada namanya e-sport. Dan ini sudah resmi masuk di bawah Kemenpora sebagai cabang olahraga. Dipertandingkan dalam PON. Ada 4 game ya. 1 game lokal, 3 game dari luar. Nah ini luar biasa banget ya. Ada anak umur 18 tahun, juara Fortnite, itu bisa langsung dapat 50 miliar kalau nggak salah juaranya. Kemudian, jadi itu ada karir baru ya, menjadi atlet e-sport. Kemudian yang kedua nih ya, ini ya mungkin generasi-generasi boomer gitu ya, nggak paham gitu. Apa serunya nontonin orang main game gitu ya. Ada mah kita bayar beli buat kita main game gitu kan. Tapi ini kita nontonin orang yang main game dan di stream gitu kan, dia lagi main game. Atau kita biasa sebut YouTuber atau streamer gitu ya. Ini PewDiePie, nama aslinya siapa yang tahu? Nama aslinya Felix ya. Itu adalah YouTuber dengan jumlah subscriber terbanyak sedunia. Nomor 1. Kerjaan dia, ya dia melawan T-Series ya. Dulu sempat balapan tuh gede, banyak-banyakan subscriber sama T-Series. Tapi dia melakukan yang orang dulu nggak pikirkan bisa menjadi pekerjaan. Cuma main game, dia rekam, dia upload, dapat duit gitu ya. Bahkan penghasilannya PewDiePie per bulan itu udah puluhan miliar per bulan gitu kan. Jadi ini pekerjaan baru yang muncul yang tidak ada nih di zaman dulu. Kalau kamu cita-citanya mau jadi apa gitu kan. Sekarang kalau tanya kamu cita-citanya mau jadi apa, banyak yang pengen menjadi YouTuber juga gitu kan. Kemudian yang terakhir yang ke kanan ini adalah game yang sebenarnya mengajarkan untuk menjadi anak durhaka ya. Game Among Us gitu ya. Tapi di sini yang menarik adalah game ini sekarang menjadi medium untuk mendekatkan yang jauh. Apalagi di kala pandemi gitu ya. Orang-orang yang tadinya nggak bisa ketemu, bisa hangout, ngobrol bareng di, nggak harus Among Us sih. Bisa ada di Minecraft, bisa ada di, kan ada tuh universitas yang wisudaannya di dalam Minecraft gitu ya. Ada yang sekolah yang bikin kelasnya di Roblox gitu kan. Ada teman saya yang kemarin pas lebaran, sungkeman, kalau orang Jawa itu kan punya budaya sungkeman, itu di Animal Crossing gitu kan. Jadi sekarang itu game sudah menjadi medium untuk mendekatkan yang jauh gitu. Bahkan WHO dulu 2017 sempat bilang game itu sebagai kecanduan, adiksi gitu ya, kelainan mental, kecanduan game. Itu begitu pandemi, mereka justru bilang main game lah di rumah supaya kesehatan mental mereka kalian terjaga. Jadi ada kampanyenya WHO namanya Play Apart Together. Walaupun kalian berjauhan, tapi tetap bisa berkumpul dengan cara bermain game. Jadi game sendiri mediumnya sudah sangat luas dari sisi ekonomi sangat besar. Dan kita sudah melewati banyak sekali evolusi ya, timeline dari waktu ke waktu. Tadi mungkin ada yang main dari zaman Pong, Atari, Nintendo, Sega, PS, game mobile pertama ya Snake pakai Nokia gitu. Kemudian main CS di warnet. Kemudian Ragnarok online gitu. Akhirnya muncul handphone dan konsol. What next? Ada yang bisa nebak nggak teman-teman? Perubahan atau evolusi atau gebrakan baru apa di industri game yang akan membuat industri game ini berubah drastis? Ada yang bisa nebak nggak? VR? Oke. Apa coba? Agil bilang VR. Ananda Steam Deck berubah.
baru ya dari Steam bikin handheldnya kayak Switch ya. Ada yang bisa nebak apa? Animasi remake Uno Online, bukan. Jawabannya adalah ini. 5G atau koneksi internet yang lebih baik. Nah ini sangat erat dengan teman-teman di Kominfo yang lagi mempromosikan 5G. Kalau dulu kita bisa main game sendiri di rumah. Kemudian kita bisa main game sendiri di mana aja. Begitu ada Game Boy, begitu ada handheld. Kemudian kita bisa main game bareng-bareng di warnet dan di rumah. Begitu ada PC. Wah, Lukmanul Hakim nih nge-cheat nih kayaknya tahu jawabannya. Belum saya tunjukin cloud gaming gitu ya. Jadi next kita bisa main game bareng-bareng. Bukan di mana saja lagi, tapi di apa saja. Selama ada layar, di situ teman-teman bisa main game. 2019 kemarin saya ke California ke acara namanya Game Developer Conference. Dan ini pertama kali di-announce teknologi oleh Google namanya Stadia. Ini saya mainkan sedikit ya videonya, Stadia itu kayak apa. Okay, so you're wondering, what exactly is Stadia? We've got you covered. Stadia is an all-new way to enjoy your favorite hit video games. Only you don't need an expensive console or PC to play. Stadia streams games directly from Google's data centers to your devices. It's kind of ya, jadi teman-teman kalau tahu dulu orang dengerin musik harus beli CD dan beli kaset, sekarang ada Spotify. Dulu orang mau nonton harus ke bioskop atau nyewa rental DVD, sekarang ada Netflix. Game ketika nanti sudah ada 5G, teman-teman udah tidak perlu lagi beli konsol yang harganya mungkin kalau PS 7 juta ya, PS5 7 juta, TV-nya 4K 10 juta, atau beli PC gaming sekarang mungkin graphic card lagi mahal karena dipakai buat mining gitu ya, atau main game HP-nya kentang gitu ya, nggak bisa main game yang bagus. Begitu 5G sudah masuk, teman-teman bisa main semua game itu dengan mudah. Bahkan ini kemarin saya demo di San Francisco ya, demonya ya. Dia demokan ada handphone, ada tablet, ada layar TV, sama ada kulkas kalau nggak salah. Saya main di handphone, taruh handphonenya, sekarang pindah ke iPad. Main di iPad itu bisa langsung continue gamenya. Taruh iPad-nya, pindah ke kulkas gitu ya. Itu main di kulkas gitu kan, langsung continue gamenya. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi nonton di TV, terus mamanya datang, aku mau nonton sinetron, itu kan lagi nonton atau drama Korea, teman-teman bisa lanjutin main gamenya langsung ke handphonenya teman-teman gitu kan. Dan itu hanya butuh koneksi internet stabil 20 Mbps. Ini sangat mungkin terjadi ketika 5G sudah masuk ke Indonesia dan sekarang on the way. Nanti bisa nanya ke Pak Boni, ini lagi proses nih untuk bisa masuk ke Indonesia. Dan teman-teman bisa main game apapun gamenya. Dan yang keren adalah kemarin didemokan gini. Misalkan teman-teman lagi nonton PewDiePie main nih, main FIFA gitu kan. PewDiePie bisa bilang gini, guys, gue mau main bareng sama kalian. Silahkan klik link di YouTube ini untuk join. Kita tinggal klik, terus kita bisa langsung join. Nggak perlu download gamenya. Bisa langsung join via YouTube. Jadi nggak ada alasan lagi teman-teman HP kentang selama internet di Indonesia stabil 20 Mbps, teman-teman akan bisa menikmati game. Dan misalkan mikir, internet di sini sekarang kacrut gitu ya, gimana bisa gitu kan. Saya juga dulu 20 tahun yang lalu, kalau mau ngirim email atau mau ngechat, itu juga kacrut gitu kan. Nggak ada namanya video call Zoom kayak gini, itu nggak ada gitu kan. Jadi sekarang mungkin teman-teman bilang internet kita nggak bisa nih main kayak gini, tapi 10 tahun lagi teman-teman bisa lihat semua orang akan streaming. Jadi tunggulah itu akan terjadi. Oke, terakhir buat penutup nih, semoga waktu saya nggak kebanyakan. Ini walaupun tips untuk menjadi game developers, ini bisa teman-teman pakai untuk jadi apapun yang teman-teman inginkan. Pertama adalah, ini kunci banget adalah teman-teman temukan apa yang teman-teman suka dan bisa. Ini mungkin klise kesannya, ini kayak passion, apa sih passion, klise. Tapi ini something yang mungkin di Indonesia problem dari sistem pendidikan kita. Kalau di Finlandia, dari kita SD, kelas 2, kelas 3 gitu ya, itu sudah diarahkan untuk dicari, dieksplor. Kamu bakatnya apa, kamu sukanya apa, dan kamu bisanya apa. Kita udah mulai berpikir. Di Indonesia, kita baru diminta untuk berpikir kamu sukanya apa. Itu kelas 1 SMA. Mau IPA, IPS, atau bahasa. Baru kita mikirkan, kira-kira gue cocoknya di mana ya gitu kan. Tapi itu telat gitu ya. Harusnya sedini mungkin kita tahu gitu kan. Karena kalau teman-teman tahu ada teori namanya multiple intelligence. Setiap orang itu kecerdasannya beda. Dan kecerdasan itu harus distimulus semenjak kecil. Bayangkan ketika dari 8 jenis kecerdasan ini, selama TK, SD, SMP, SMA, kuliah,
hanya logikanya doang yang distimulus, matematikanya, hafalannya, fisikanya. Sedangkan porsi olahraganya cuma mungkin 2 SKS, porsi lainnya mungkin hanya ekstrakurikuler gitu ya. Kalau teman-teman justru bakatnya di situ, akhirnya teman-teman dikatakan apa? Bodoh. Ya nggak? Teman-teman kalau misalkan IPA IPS-nya jelek tapi misalkan seninya bagus, teman-teman tetap bodoh gitu ya. Nah, ini berbahaya gitu kan. Karena apa? Dunia semakin kompleks. Kita butuh orang-orang dengan skill yang tajam. Bukan lagi butuh skill yang standar tapi bisa semuanya. Kita butuh skill yang tajam. Kita butuh kolaborasi. Contohnya kayak kita mau mabar, main Mobile Legend gitu ya. Kita nggak butuh orang-orang yang ngakunya match tapi skillnya itu jadi tank gitu ya. Atau orang yang mau jadi assassin gitu ya, tapi pakai karakternya karakter tank gitu. Itu kan nggak bisa. Sama seperti teman-teman nanti di dunia nyata, teman-teman akan dilihat kamu skillnya apa. Semakin kamu spesialis, semakin kamu tajam di skill tersebut, itu akan semakin dicari. Makanya saran saya nih, mumpung teman-teman masih di bangku kuliah, nggak ada kata terlambat. Coba cari deh, kira-kira apa sih yang teman-teman sukai dan ingini. Kemudian kalau udah ketemu nih, misalnya nih, ini kita ngasal deh, gue demen makan gitu ya, ini yang paling ekstrim lah, gue demen makan gitu ya. Mungkin zaman dulu makan itu bukan profesi gitu ya. Mungkin zaman dulu ketika pekerjaan itu hanya ada di pabrik gitu ya. Ketika kita bilang, kamu bakatnya apa? Bakatnya makan gitu ya. Kamu gede mau jadi apa? Mau jadi tukang makan. Biasa orang tua bilang, nak, mending kamu segera ruqyah, bertobat, bersadar diri gitu ya. Gak ada karir jadi tukang makan gitu. Kamu mending jadi dokter, jadi insinyur atau apa gitu ya, lebih jelas. Sekarang karir udah terbuka lebar karena digital. Bahkan tukang makan pun dia bisa punya karir menjadi mukbang gitu kalau di YouTube gitu, atau menjadi ASMR gitu ya, bikin dia lagi makan ditempel, atau dia menjadi food critic atau menjadi reviewer makanan, di endorse, cobain dong makanan gue, endorse gitu kan. Jadi ini balik lagi, ada banyak sekali profesi-profesi yang udah gak relevan dengan apa yang diajarkan di kita SD, SMP, SMA 100 tahun yang lalu gitu kan. Dan cara menuju ke sini itu pasti berbeda-beda gitu kan. Jadi teman-teman gak usah lirik kanan kiri, oh si dia jadi kayak gini caranya kuliah A, B, C, D gitu kan. Teman-teman pasti punya jalurnya sendiri. Yang penting teman-teman punya kompasnya. Kompasnya mau kemana gitu. Kalau di industri game, ini contoh kompasnya. Ini agak kecil ya. Misalnya gimana? Teman-teman mau kerja kah? Mau bikin studio game sendiri kah? Mau freelance kah gitu kan? Kerja apakah mau di dalam negeri kah? Mau di studio game di luar negeri kah? Itu asalkan teman-teman punya kompasnya, tahu mau jadi seperti siapa, mau jadi seperti apa, itu jalannya pasti beda-beda tiap orang. Orang titik startnya aja beda-beda kan. Ada yang anak orang kaya, jadi dia startnya lebih di depan teman-teman, ada yang gak punya apa-apanya dari belakang. Jadi memang jalannya beda-beda, tapi yang penting kompasnya tuh teman-teman punya, mau kemana gitu kan. Saya sedikit ambil contoh gitu ya, saya punya adik kelas dulu di kampus. Jurusannya dia merasa salah masuk jurusan. Mungkin teman-teman ada merasa salah masuk jurusan, karena kan surveinya dulu dari Diknas ya, 70% mahasiswa merasa salah masuk jurusan. Apakah teman diantaranya? Saya nggak tahu. Cuma saya punya teman adik kelas yang dia salah masuk jurusan. Dia sukanya gambar, tapi dia masuk jurusan informatika. Dia udah punya kompas nih dari tingkat 1, bahkan dari SMA. Dia udah bilang, aku pengen kerja di studio game di luar negeri ketika lulus kuliah dan menjadi 3D artist. Itu tuh yang jadi cita-citanya. Begitu dia tahu mau jadi apa dan dia tahu mau kemana, kemudian selama kuliah, ini yang dilakukan adalah membangun skill, atau kalau di Mobile Legends ya, build ya, item ya, sesuai dengan role dan goal-nya tadi. Pengen jadi 3D artist di studio game di luar negeri. Tapi kuliahnya nggak belajar art, nggak belajar bikin visual, gimana caranya? Ya udah, dia bangun skillnya di waktu luang. Di saat kuliah dia harus lulus, dia kuliah dengan baik. Di luar waktu kuliah, dia grinding. Farming gitu ya kalau bahasanya Mobile Legends ya, farming, build item gitu, item untuk menjadi 3D artist yang bagus dalam waktu 4 tahun gitu kan. Sehingga ketika nanti dia keluar dari kampus, build-nya dia udah jadi, udah level 15 gitu ya. Dia bisa kerja di Jepang, sekarang dia kerja di Square Enix menjadi 3D artist. Awalnya dia di Koei Tecmo yang bikin Dynasty Warrior gitu kan. Jadi artinya apa? Bisa teman-teman mau kerja di luar negeri, kerja di dalam negeri, jadi apapun asalkan tahu aku role-nya mau jadi apa dan spesifik, dan aku mau jadi
mau kemana nih goalnya dan spesifik. Dan di saat teman-teman punya waktu luang, teman-teman pakai untuk ngebangun skillnya. Syukur-syukur teman-teman merasa jurusannya tepat. Sehingga di kampus pun teman-teman grinding juga membangun skill item-item yang dibutuhkan untuk di dunia industri. Jadi teman-teman, ini contoh ya grinding ya. Di AGI kita punya program namanya Skill Tree webinar mingguan. Teman-teman yang berada di bidang PR paling cocok kayaknya sama ini. PR atau manager, community manager bisa ditonton ya kalau pengen tahu PR di industri game itu seperti apa. Ini ada webinarnya episode 42 bisa dicari di YouTube-nya Asosiasi Game Indonesia. Terakhir banget nih, semoga bisa ini buat teman-teman. Teman-teman mungkin mikir ya, aduh udah kuliah banyak tugas gitu ya, terus mungkin organisasi banyak tugas, emangnya bisa gitu sambil ngebangun skill gitu ya. Tadi kan kita ngomong kita ngebangun skill, nyiapin item supaya pas lulus bisa masuk gitu ya. Ini saya pengen cerita. Dulu saya waktu kuliah di ospek, zaman saya masih ada ospek ya, nggak tahu di teman-teman di Undira ada ospek atau enggak. Ketika ospek kan biasa ada kakak yang galak, ada kakak yang angeliknya gitu kan. Yang galak tuh yang bisa marah-marah gitu kan. Kamu tugasnya nggak dikerjain, push up gitu kan. Kamu jalannya tidak rapi apa gitu kan. Ada juga yang baik gitu, yang kakak mentornya gitu kan, yang oh kamu kalau kuliah di sini ngasih tips and trick gitu kan. Cuma case buat saya justru kakak mentor ini hampir menjurus ke jahat gitu kan. Kenapa? Karena di sesi mentoring itu dia bilang gini, adik-adik gitu kan, kalau lagi sesi lingkar gitu kan, untuk kuliah, dia bilang gini, kuliah itu berat gitu kan. Ya, iya kuliah itu berat tahu gitu kan. Untuk kamu bisa sukses kuliah, kamu harus punya strategi. Dan kita punya hukum segitiga namanya. Ada yang pernah dengar nggak teman-teman hukum segitiga? Teman-teman cuma boleh, ini adik-adik cuma boleh pilih 2 dari 3 ini. Akademik, organisasi, atau sosial. Dia bilang gitu kan. Kalau misalnya teman-teman pengen aktif di himpunan, jadi presiden BEM gitu ya, atau aktif di unit gitu kan. Terus teman-teman punya IPK-nya bagus gitu ya, 4,5 atau 5. Itu biasanya kamu jomblo gitu ya. Kamu gak punya waktu buat pacaran, kamu gak punya waktu buat karaokean sama teman-teman kamu gitu kan. Atau kalau misalnya kamu pengen punya IPK yang bagus gitu ya, tapi kamu pengen punya pacar juga, pengen sempat main nongkrong sama teman-teman juga. Biasanya kamu kupu-kupu, ada yang tahu istilah kupu-kupu? Kuliah pulang gitu ya. Gak sempat beraktivitas di organisasi gitu kan. Atau kalau misalnya kamu aktif di himpunan, rajin nongkrong gitu, sering main gitu ya. Biasanya kamu IP-nya tiarap gitu kan, 1 koma gitu kan. Dia bilang kayak gitu, kamu cuma boleh pilih 2 dari 3. Oh, kalau saya kan tipikal yang kalau dibilang gitu saya nantang balik gitu kan. Tapi nantang baliknya dalam hati ya. Kalau dibilang saya nggak setuju kak gitu, digampar nanti kan. Saya dalam hati bilang gini, oke, kakaknya bilang kayak gini, saya harus dapetin minimal 3. Bahkan kalau bisa 4. Saya ingat, saya pernah baca buku, ada prinsip namanya elephant rope. Teman-teman pernah dengar teori elephant rope nggak? Elephant rope ini, kalau teman-teman lihat gajah di sirkus atau mungkin di taman safari gitu ya. Gajah kan gede ya, dan dia sekali bersin gitu ya, mobil bisa kebalik kali gitu ya. Sekali nendang gitu ya, bisa mobil kebalik gitu ya. Tapi gajah itu kalau kakinya diikat pakai tali, pakai pasak gitu ya, dia nggak kemana-mana loh. Dia diem di situ gitu kan. Kan kita bingung ya. Lah padahal mah kalau dia tinggal ngangkat kakinya itu pasak angkat gitu ya. Itu karena semenjak kecil dari dia lahir kakinya itu udah diikat pakai rantai. Jadi ketika kecil dia selalu, aduh ada benda nih di kakiku, aku nggak bisa gerak nih gitu kan. Oh nggak bisa. Jadi awalnya mungkin dia coba berontak, coba melawan, tapi nggak bisa. Terus lama-lama dia pasrah gitu kan dengan yang ada di kakinya. Hati-hati nih teman-teman, hal-hal yang mungkin orang tua teman-teman, pacarnya teman-teman, sahabatnya teman-teman, guru, dosen teman-teman bilang, kamu nggak bisa deh kayaknya kamu nggak kesini deh, kamu nggak akan sukses ya. Itu bisa menjadi elephant rope buat teman-teman. Kenapa? Karena once kita pasang di mindset, enggak kok, aku bisa kok, lihat aja gitu kan. Itu kamu bisa dapat 3-3-nya, bahkan lebih. Aku waktu dulu membuktikan, aku coba patahin teori ini, lulus dari ITB, itu cum laude, organisasi dulu jadi ketua angkatan, hampir jadi ketua himpunan, cuma saya menolak gitu ya, sibuk ngurus yang lain gitu, saya nggak mau. Sosial, alhamdulillah pacar yang dulu sekarang jadi istri gitu ya, artinya kan masih sempat diapelin gitu ya. Dan terakhir juga saya nambah nih segi 4, sebelum lulus udah punya bisnis sendiri gitu kan. Dan itu bisa.
Jadi teman-teman di sini yang ngerasa kayak, aduh kayaknya aku pengen jadi Deddy Corbuzier, punya podcast yang bagus gitu kan. Aduh aku kayaknya pengen jadi game developer, aku kayak pengen jadi apapun gitu kan. Dan ketika teman-teman ngerasa, tapi kan gue kuliah udah ribet, udah susah. Tapi kan gue masih ada itu. Hati-hati, jangan-jangan itu elephant rope ya teman-teman. Jangan-jangan itu tali yang membuat teman-teman jadi nggak berani mencoba. Jadi saran saya teman-teman di sini, apapun kata orang-orang, teman-teman tetap yakin, semangat, yakin, fokus ya teman-teman bisa. Karena zaman sekarang yang dibutuhkan tuh cuma satu, grit. Grit itu adalah dibanting seperti apapun, dibantai dengan berbagai macam kegagalan seperti apapun, teman-teman bangkit lagi, jatuh, bangun, jatuhnya ke depan, langkah lagi ke depan. Jadi teman-teman di sini tetap semangat, cari apa yang teman-teman sukai, cari skillnya, cari role modelnya, dan manfaatkan waktu luang teman-teman untuk membangun itemnya, ngambil itemnya. Teman-teman pasti bisa jadi apapun yang teman-teman mau. Jangan mau di kaki teman-teman dipasang tali. Teman-teman pasti bisa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya lihat banyak pertanyaan. Semoga kita punya waktu untuk tanya jawab.